Selamat datang di kelas mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Ini adalah pertemuan ke-6. Topik hari ini adalah konsep dasar analisis data kualitatif. Definisinya, ya apa sih sebenarnya analisis data kualitatif? Yaitu proses dan prosedur di mana kita memindahkan data-data kualitatif yang telah kita kumpulkan ke dalam beberapa bentuk penjelasan, pemahaman, atau interpretasi. Sehingga di sini nanti akan meliputi yang namanya mencari dan menyusun data secara sistematis, mengorganisasikan data tersebut ke dalam kategorisasi, dan juga membuat kesimpulan. Jadi, kalau digambarkan seperti pada gambar ini ya, jadi kita melakukan proses analisis dari raw data. Raw data itu adalah data mentah ya, yang kita dapatkan dari responden, baik itu dari interview, dari FGD dan seterusnya ya, dari literatur dan seterusnya. Kemudian kita jelaskan, kita deskripsikan, kemudian in the end nanti kita akan membuat tema-temanya, begitu ya. Kemudian kita interpretasikan. Nah, itu adalah analisis data kualitatif. Nah, tekniknya bagaimana? Ada beberapa teknik gitu ya, analisis data kualitatif itu memiliki beberapa teknik. Yang pertama namanya reduksi data. Ya, contohnya ini ada banyak banget ini, ada N, F, 94, seterusnya ya, nggak genah ya, nggak jelas. Itu kita reduksi. Apa itu reduksi data? Memilih yang penting, membuat kategori huruf besar, huruf kecil, angka, membuang yang tidak terpakai. Jadi kita pilah-pilah. Oh, huruf besar semua. Oh, huruf kecil semua. Oh, angka semua. Nah, ini namanya reduksi data. Kita buat kategorisasinya. Yang kedua adalah display data. Jadi kita sajikan dan kita hubungkan ya. Kita sajikan, kita hubungkan antara A, B, C, D, E yang hurufnya besar semua dengan A, B, C, D, E yang hurufnya kecil semua dengan angka-angka ini. Kita satu padukan, tapi kita juga hubungkan. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Jadi dari sini kita kemudian mengerti, oh ternyata apa gitu ya. Jadi setelah kita hubungkan, kita kategorisasikan, kemudian kita bisa menarik kesimpulannya itu apa. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya dari data collection tadi itu ya menjadi data reduction atau reduksi data. Di sini kita memilih, memfokuskan ya, mentransformasikan, kemudian menyajikan, dan yang terakhir adalah membuat apa? Kesimpulannya ya. Dan proses analisis data itu tidak seperti kuantitatif ya, yang itu kemudian dari akhir, tapi dari awal pun ya kita sudah melakukan collecting data dan juga menganalisis. Jadi dari awal kita bisa sudah memulai gitu ya, kemudian di pertengahan juga begitu, di akhir apalagi. Tapi yang fokusnya adalah di yang pertengahan gitu ya. Jadi analisis data kualitatif itu adalah proses yang ongoing ya, bukan in the end, bukan di akhir gitu ya. Selanjutnya teori dan metode dalam analisis data kualitatif. Ada dua ya yang nanti akan saya jelaskan. Pertama ada grounded theory, yaitu cara berpikir tentang sebuah kasus dan bagaimana membuat sebuah konsep datanya gitu. Ini meliputi bagaimana kita memberikan kode gitu ya, dan juga nanti memberikan tema dalam data kita itu ya. Jadi ini bedanya dengan penelitian kuantitatif ya. Kalau dalam penelitian kualitatif itu kita harus familiar dulu dengan data yang kita punya gitu ya. Kemudian nanti kita buat kode-kode yang nanti akan kita tarik kesimpulannya itu seperti apa sebenarnya gitu ya. Tema-temanya apa sih yang sering disampaikan oleh responden. Kemudian kita mencari patternnya. Kenapa ya kok responden sering mengatakan sedih. Kita tanya dia sering mengatakan sedih, murung, terus merasa ingin sendiri. Nah, itu berarti pattern sebenarnya. Itu adalah rumus-rumusnya ya. Kemudian kita bisa menginterpretasikan. Sehingga kode-kode ini nanti akan kita tarik kesimpulannya menjadi grounded teori gitu ya. Yang pertama. Yang kedua adalah framework analysis. Nah, jadi ini adalah metode analisis yang digunakan untuk mengatur dan menyusun data penelitian kualitatif secara tajam. Jadi lebih mempertajam lagi, gitu ya. Jadi kita setelah mendapatkan data, gitu ya, kita perlu membuat tabel-tabel. Temanya apa, case 1, case 2-nya seperti apa, ya. Kemudian kalau contohnya seperti ini juga ada ya, tema umumnya apa, tema khususnya apa, verbatimnya bagaimana, kodenya bagaimana. Nah, ini adalah framework
analysis. Jadi kita ingin lebih mengkerucutkan nih ya, tema-tema sebenarnya yang diangkat itu apa dari responden gitu ya. Nah, selanjutnya adalah teknik coding. Nah, jadi saya ingin fokus pada coding karena coding ini adalah semacam ciri khas dari penelitian kualitatif. Tidak ada loh penelitian kualitatif itu yang tidak memakai coding. Pasti semuanya pakai coding gitu ya. Nah, teknik coding analisis data kualitatif ini um, jadi begini, penelitian kualitatif itu akan bisa dibaca dengan baik kalau datanya itu kita kerucutkan. Karena kan kita melakukan verbatim wawancara, kita melakukan apa namanya FGD gitu kan, kita melakukan observasi dan data itu semuanya naratif. Kalau kita kerucutkan, kita nggak akan ketemu temanya apa. Ya, sehingga menurut Strauss dan Corbin bahwa perlu dilakukan penerapan teknik coding untuk membaca hasil itu. Ya, jadi di sini nanti coding itu adalah aktivitas memberikan kode, ya, nih yang suka mengkode-kode nih, ya, terhadap segmen-segmennya data. Kode sendiri apa? Kode sendiri adalah kata atau frase atau angka ya, bisa juga ya, yang itu pendek, yang itu memuat esensi dari sebuah data itu sendiri. Ya, itu yang dimaksud dengan kode. Jadi ada tiga, ada open coding, ada axial coding, dan selective coding. Open coding itu apa? Ketika peneliti melakukan proses perincian data kualitatif, kemudian mengujinya, membandingkannya, kemudian melakukan konseptualisasi dan melakukan kategorisasi. Ya, itu namanya open coding. Ya, ini masih simple. Nah, dari open coding itu kita masuk pada axial coding. Apa? Yaitu proses di mana disatukan kembali secara baru, yang lebih baru lagi ya, dari proses open coding itu dengan membuat hubungan di antara kategori. Ya, kan yang open coding ini kan kita membuat apa namanya kategorisasi. Nah, axial coding ini nanti kita hubungkan dari satu kategori ke kategori yang selanjutnya. Yang terakhir adalah selective coding. Apa? Yaitu memilih kategori inti dan menghubungkan semua kategori, baik itu yang axial coding ataupun open coding, sehingga nanti peneliti itu dapat apa namanya mengacu bahwa ini bisa dijadikan sebagai kajian teoritik yang akan dikaji. Ya. Jadi kalau prosesnya adalah dari konsekuensi, kemudian dihubungkan dengan sebab akibat, dihubungkan dengan fenomena, dengan konteks, dengan kondisi yang mempengaruhinya, dengan tindakan strategi, dan kembali lagi pada konsekuensi. Terus seperti itu. Jadi saling keterkaitan. Karena kan jawaban dari responden banyak ya. Harus kita compile, harus kita kompilasi, harus kita satukan, harus kita bedakan. Kan gitu loh. Kemudian harus kita hubungkan. Nah, jadi gambarannya seperti itu ya, teknik coding itu ya. Jadi dari kode kita kategorisasikan, apa kategorisasinya, misalkan yang sini ngomong tentang saya cemas, yang sini saya ngomong tentang saya was-was, yang sini saya berkeringat. Nah, itu kode-kode semua itu. Berarti kategorinya apa? Kecemasan. Misalkan begitu loh. Ya, nanti yang seterusnya juga begitu. Nanti tema besarnya kita akan ketemu. Nah, selanjutnya adalah istilah dan contoh pengkodingan. Jadi dalam ini kurang iya, mohon maaf sekali. Jadi dalam apa namanya penelitian kualitatif itu ada beberapa istilah kalau kita pakai codingnya. Label itu berarti memberikan nama, ya. Contohnya sayur, telur, daging itu apa sih? Makanan bergizi. Cimol, lidi-lidian itu apa? Makanan tidak bergizi. Itu contoh label. Ya. Tema atau kategori berarti ya konsep-konsep yang masih abstrak, ya kecemasan, agresif, coping dan seterusnya. Nah ini contoh tabelnya ya. Nanti nomornya di sini, pertanyaannya apa, kemudian jawabannya dari interviewee seperti apa. Ya, ini verbatim biasanya ya. Kemudian open coding. Nah, dari open coding ini nanti bisa masuk ke sini. Nah, pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Ya, ini bisa pertanyaan, bisa jawaban ini ya. Kemudian Excel coding. Kita kategorisasikan ya. Kita apa tadi? Kalau Excel coding kita hubungkan ya, kita hubungkan. Kemudian selective coding berarti dari sini ya, ini Excel coding dari sini tadi. Kemudian selective coding. Temanya apa? Gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini bisa kalian acu ya. Inter berarti itu interviewer, ya IT berarti interviewee gitu ya. Ini jawabannya. Ini pertanyaannya, ini jawabannya. Nah, ini adalah codingnya. Ya, Anda perhatikan. Jadi yang di garis bawah ini adalah masalah anak gitu ya. Yang kedua, jadi setelah bapaknya meninggal itu, ibu lebih takut anak sakit sekarang itu.
berarti keberikan suami, gitu loh, ya. Nanti dibaca, ya, dibaca supaya nggak lama-lama videonya ini nanti ya, begitu ya. Kemudian contoh lagi, nah dari open coding itu akan dibuat kodenya nomor satu sampai seterusnya. Nah ini masalahnya. Oh ternyata ada masalah finansial, masalah anak, masalah dengan saudara dan seterusnya. Dari sini kita akan menemukan ya kode ini kan ternyata apa sih tema besarnya? Oh stresor. Jadi masalah finansial itu adalah stresor, masalah anak itu adalah stresor, sosok suami itu adalah stresor dan seterusnya. Nah ini harapannya ini adalah copingnya. Nah ini yang dimaksud dengan temanya, gitu ya. Ini fokus coding kalau di sini bahasanya, tapi kalau bahasa yang tadi saya jelaskan adalah selective coding, begitu ya. Nah, begitu. Oke, nah ini bisa nih latihan ya. Jadi kalau kalian mau latihan, jadi silahkan cari satu orang yang dia berkenan untuk diwawancarai terkait topik tertentu yang Anda inginkan. Saran saya sih kalian sesuaikan dengan topik penelitian kalian, gitu ya. Nanti baru buat tabelnya, tabel open coding yang tadi saya contohkan ya di slide sebelumnya. Kemudian dibuat verbatimnya, kemudian lakukan proses pengkodingan, gitu ya. Nah ini bisa kalian coba apa namanya untuk latihan, gitu ya, untuk latihan. Nah ini ada contoh juga ya, tapi ini dalam berbahasa Inggris ya. Barangkali kalian mau ada referensi sudah saya capturekan di sini dan beberapa istilah ya dalam bahasa Inggris dan ini sangat mudah sekali, insya Allah sangat mudah sekali ya. Oke, kira-kira begitu materi hari ini ya. Semoga ini memberikan manfaat buat kalian semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.